Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buntut keributan di Stadion Manahan Solo, Wali Kota Solo ancam penerapan sanksi bagi supporter yang berbuat onar. Usai Idul Adha, harga bawang dan cabai di Kota Semarang naik hingga 2 kali lipat. Isak tangis mewarnai kedatangan jemaah haji asal Grobogan yang baru tiba di tanah air. Sepekan setelah Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok di Kota Semarang masih juga mahal. Kenaikan tertinggi pada bawang dan cabai yang naik hingga 2 kali lipat. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Semarang hingga kini masih mahal. Pantauan di Pasar Karangayu Semarang Rabu pagi misalnya, harga bawang dan cabai mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Bawang putih kini dijual Rp50.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Sementara bawang merah kini dijual Rp40.000, sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram. Kenaikan tidak hanya bawang, tapi juga semua jenis cabai. Cabai teropong merah atau cabai merah besar naik Rp40.000 per kilogram, sebelumnya dijual hanya Rp20.000 per kilogram. Naik cuma bawang sama brambang. Bawang putih dijual berapa? Bawang merah dijual berapa? 40 bawang merah, bawang putih 50. Sebelumnya bawang putih berapa itu? 35. 35. Berarti naik 15.000 ya? Iya, 15.000 sekali. Baru ini naik ke bawang putih. Kalau bawang merah Bawang sebelumnya? merah sudah 1 minggu, 2 minggu. Pedagang berharap harga bawang dan cabai bisa kembali normal agar tidak memberatkan masyarakat maupun pedagang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara harga daging ayam potong di Banyumas terus meroket, kini menembus Rp50.000 per kilogram. Sebagian warga sulit menjangkau sehingga terpaksa hanya membeli tulang ayam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suasana kios penjualan daging ayam di Pasar Aji Barang Banyumas tampak sepi Rabu pagi. Suasana ini menurut pedagang sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Warga sulit menjangkau harga daging ayam karena terus meroket. Harga ayam dengan tulang kini mencapai Rp44.000 per kilogram, sedangkan ayam tanpa tulang Rp50.000 per kilogram. Kondisi ini juga menyulitkan para pedagang karena omset penjualan turun 50%. Dari biasanya 20 hingga 30 ekor sehari, kini hanya bisa menjual 10 hingga 15 ekor ayam sehari. Kalau bertahun-tahun itu ini yang paling mahal itu tahun ini loh, maksudnya loh, tahun ini dari harga misalnya 38, sekarang yang ini pakai tulangnya Rp44.000, kalau yang daging tok Rp50.000. Mencapai Rp50.000? Iya, mencapai Rp50.000. Biasanya Rp44 kalau yang pelatan loh, gitu loh. Terlalu mahal maksudnya gitu loh. Pembelinya kurang lah. Kenaikan harga ayam memukul para ibu rumah tangga. Mereka terpaksa hanya mampu membeli tulang untuk kebutuhan harian. Balungan ayam dijual seharga Rp20.000 per kilogram. Aku suka beli tulangnya aja, kan masih ada dagingnya. Beli apa? Tulangnya aja yang murah. Oh, tulang ayam? Iya. Kenapa kok milih? Kan yang lebih murah. Begitu kan nggak ada dagingnya? Ada, tapi sedikit-sedikit. Karena mahal emang Karena mahal. Terus ini ya? Ini tadi rencananya beli berapa? Tadinya mau beli 2 kilo. Terus? Tapi mahal, jadi nggak jadi. Nggak jadi. Mahalnya harga ayam di pasar tradisional disebabkan oleh mahalnya pembelian dari pengepul yang semakin mahal. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Para pedagang daging ayam potong di Kota Semarang menanti langkah pemerintah untuk menurunkan harga daging ayam potong. Pasalnya, pasca perayaan Idul Adha, harga daging ayam potong tak kunjung turun. Pedagang kian terpuruk karena pembeli sapi lantaran masih menikmati sisa daging kurban. Perayaan Idul Adha telah usai, namun harga daging ayam di pasar tradisional di Kota Semarang tetap tak kunjung turun. Di Pasar Mijen misalnya, harga daging ayam potong masih dijual seharga Rp40.000 per kilogram.
Padahal dalam kondisi normal harga daging ayam hanya Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Pemerintah dianggap pedagang seperti tidak berdaya mengatasi kenaikan harga pakan ternak seperti jagung, por, dan sentrat. Pedagang kian terpuruk karena pembeli ikut sepi. Apalagi sebagian besar warga masih menikmati stok hewan kurban. Sekarang masih mahal banget Mas, masih 40.000. Padahal ini habis lebaran Idul Adha, minat konsumen pembeli terutama ibu-ibu rumah tangga kan masih berkurang Mas, karena banyaknya daging sapi, daging korban yang dibagikan. Pedagang kini hanya menggantungkan nasib kepada pemerintah agar bisa mengatasi akar masalah kenaikan harga ayam potong, yakni mahalnya pakan ternak. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi lainnya, Gubernur Jawa Tengah menjenguk korban gempa di Kabupaten Tegal. Nantinya rumah yang rusak karena gempa akan diberi bantuan perbaikan oleh Basnas Provinsi Jateng. Gubernur Jawa Tengah mengunjungi warga desa Pagendangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal yang jadi korban gempa yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Kedatangan Ganjar disambut warga. Saat tiba di rumah korban gempa, Ganjar berbincang dan menanyakan luka yang dialami. Luka pada kepala karena runtuhan tembok karena pondasi rumah yang tak kuat. Nantinya akan dibantu perbaikan rumah dari Basnas Provinsi Jawa Tengah. Saat hendak pulang, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini ditanya soal nama yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Namun Ganjar tak banyak berkomentar, malah menanggapi pertanyaan wartawan dengan candaan. Udah banyak namanya. Udah banyak. Siapa saja Pak di antaranya Pak? Kan sudah disebut di koran. Yang terus kira-kira kapan Pak mau dianu Pak? Nanti sabar ya. Sabar. Pokoknya nanti kamu tak kasih tahu lah. Dikasih tahu Pak. Matur Nur, gimana? Nanti aku terus ya. Jangan terus kali. Pak Ganjar. Bareng-bareng Ganjar. apa lagi? Oh, nggih, matur nuwun ya. Pak Ganjar. Nama yang paling mengerucut siapa ya Pak? Namanya Pak yang mengerucut Pak. Yang paling mengerucut. Pendamping. Iya Pak, Pendamping saya. Iya Pak. Siti Atikoh. Permisi. Cawapresnya Pak, cawapresnya Pak. Sebelumnya, Ganjar menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi Jawa Tengah di Taman Rakyat Slawi Ayu, Kabupaten Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Dampak APBD Rembang defisit, aktivitas anggota DPRD Rembang juga ditiadakan sementara waktu karena ketiadaan anggaran. Kantor DPRD Rembang terpantau lengang pada Senin siang. Seluruh aktivitas ditiadakan. Kondisi ini sebagai dampak habisnya anggaran APBD 2023 untuk kegiatan para wakil rakyat. Pada perencanaan APBD 2023, pendapatan daerah sesuai Perda nomor 11 tahun 2022 mencapai 1,9 triliun rupiah. Sementara rencana belanja 2 triliun rupiah sehingga defisit 101 miliar rupiah. Defisit makin bengkak karena ada pembayaran cicilan kepada bank sebesar 50 miliar rupiah dan dana cadangan pemilu 70 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Rembang sedianya telah mengalokasikan sisa lebih pembiayaan anggaran APBD sebesar 171 miliar rupiah. Namun ternyata yang didapat hanya 28 miliar rupiah. Akibatnya pemerintah defisit 143 miliar rupiah. Selain DPRD, sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD lainnya juga terkena imbas. Banyak kegiatan yang telah direncanakan namun tidak terrealisasi karena tidak ada anggaran. Diketahui halayak umum kan memang ada yang bilang carut marut, ada yang bilang ya memang ini baru tahap apa ya namanya ya. Tidak seperti biasanya lah memang APBD ini hal ini, sehingga kita memang harus gitu, kita harus berhenti, dan ini bukan hanya di Sekben tapi semua OPD nunggu kejelasan keuangan tersedia. Sampai kapan itu Pak? Nah ini belum, ini TAPD baru kita burber, kita sudah rapat dengan TAPD sudah 3 atau 4 kali menanyakan itu, kan tetapi belum dijawab dengan pasti angka pastinya berapa.